Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Srihayati. Saya dari kelas manajemen karyawan non-reguler 2A konversi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan dari mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan tentang surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30 dan prinsip-prinsip Kemuhammadiyahan. Sebelumnya di sini saya mohon maaf bila mana nanti ada kata-kata saya yang salah atau ucapan saya yang salah arti. Saya di sini masih belajar. Oke teman-teman. Kalau gitu, yang pertama saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip utama pemahaman agama Islam Muhammadiyah. Memperkenalkan dua prinsip utama pemahaman agama Islam. Yang pertama, ajaran Islam yang otentik atau sesungguhnya adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan bersifat absolut. Oleh karena itu, semua orang Islam harus memahaminya. Yang kedua, hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian disusun dan dirumuskan menjadi kitab ajaran agama Islam bersifat relatif. Dari kedua prinsip utama tersebut, pendapat Muhammadiyah tentang apa yang disebut doktrin agama yang dirujuk dari Al-Quran dan As-Sunnah selalu dapat berubah-ubah selaras dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman. Hal ini bukan berarti Muhammadiyah tidak bersikap istiqomah dalam beragama, tetapi justru memahami arti pentingnya ijtihad dalam menyusun dan merumuskan kembali pemahaman agama Islam sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dipahami oleh Muhammadiyah bahwa Al-Quran dan As-Sunnah bersifat tetap, sedang interpretasinya bisa berubah-ubah. Itulah konsekuensi keberagamaan umat Islam yang memahami kebenaran ajaran agama yang tidak akan pernah usang dimakan zaman dan selalu selaras untuk diterapkan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Selanjutnya terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Masing-masing dari surat tersebut saya akan membacakan dan menerjemahkan serta memaparkan makna atau isi kandungan dari masing-masing ayat tersebut. Pertama, saya akan membacakan surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam surat tersebut, makna yang terkandung yaitu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah bukan karena Allah butuh disembah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji ketaatan jin dan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakannya. Ya, lanjut surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu aqja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima' وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah teman-teman, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini, makna yang terkandungnya adalah Allah berkata kepada malaikat bahwa Allah hendak menjadikan manusia, yaitu Adam, sebagai khalifah. Khalifah di sini sebagai pemimpin. Lalu malaikat menjawab, apakah engkau akan mengangkat manusia sebagai khalifah? Padahal manusia itu mempunyai sifat suka membuat kerusakan atau maksiat dan suka menumpahkan sebagian yang lain, dan ia akan memiliki keturunan yang saling mendekik. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yaitu tentang kepentingan atau tujuan pengangkatan Adam, dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka, hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Maksud khalifah di sini, teman-teman, adalah pemimpin diri sendiri, yaitu memimpin dirinya menuju hal yang lebih baik dan taat kepada Allah, dan memimpin dirinya sendiri agar tidak berlaku sombong, karena pada sejatinya semua manusia itu sama. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan. Itu tadi adalah pemaparan dari saya. Saya sendiri masih belajar di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.